Oke. Dim, sekarang di share screen-mu sudah terlihat halaman putih, Dimas? Ya. Oke. Kita kan nanti akan belajar fluida, Dim. Fluida nanti dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada fluida statis. Statis itu berarti artinya apa, Dim? Ya, statis. Diam. Ya toh? Diam. Kemudian fluida dinamis. Dinamis itu artinya apa berarti? Bergerak. Iya. Bergerak. Karena nanti kalau dia bergerak berarti dia punya kecepatan. Oke. Sekarang fluida statis kita bagi lagi. Yang pertama, yang nomor 1 adalah pengertiannya fluida. Dimas di sekolah sudah materi fluida atau belum? Belum. Oke. Nanti yang kedua adalah ciri, ini ciri ya. Ciri umum fluida ideal. Cirinya apa saja. Kemudian yang ketiga, kita kembali ke konsepnya massa jenis. Rho sama dengan massa dibagi volume. Ya. Terus yang terakhir adalah, yang pertama, yang di terakhir ini adalah konsep mengapung. Ya. Kemudian kalau di tengah-tengah namanya apa, Dim? Melayang. Kemudian yang terakhir adalah tenggelam. Nah, ini kalau digambar berarti yang namanya mengapung berarti gambarnya itu adalah seperti ini. Ya. Kemudian kalau nanti dia melayang berarti gambarnya di tengah-tengah. Kemudian kalau dia tenggelam berarti gambarnya di bawah. Nah, oke, nanti kita bahas satu persatu mulai dari pengertian, ciri umum, balik ke massa jenis, mengapung, melayang atau tenggelam. Kemudian yang kelima, nanti ada namanya tekanan hidrostatis. Hidrostatis. Kamu seiling rumusnya hidrostatis, Dimas? P total itu nanti adalah tekanan udara luar ditambah rho GH. Ya. Kemudian yang keenam, kita belajar Pascal. Pascal itu berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. A itu adalah luas permukaan. Nanti luas permukaan, Dim, bisa juga diganti dengan F1 per pi R kuadrat 1. Berarti R1 kuadrat. F2 juga per R2 kuadrat. Diameter juga bisa diganti. Yang ketujuh nanti ada Archimedes. Berarti ini nanti hukum-hukum yang berlaku pada fluida statis. Archimedes. Archimedes itu Fa sama dengan rho G volume yang kecelup. Nah, di Fa ini nanti ada juga rumus yang kita pakai juga selain Fa, yaitu W di udara itu adalah W benda ditambah Fa, gaya ke atas. Terus yang berikutnya yang kita pelajari di nomor 8 itu adalah kapilaritas. Berarti kapilaritas nanti ngitung H, tingginya kapilaritas, nanti ada rumusnya. Kemudian yang ke-9 ada rumusnya tegangan permukaan. Tegangan permukaan. Rumusnya tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan tuh ini nanti dia punya rumus sendiri. Oke, itu adalah tentang fluida statis. Nah, hari ini harapannya Budiana kita selesai menyelesaikan semua tentang fluida statis. Oke, Dim, yang fluida statis silahkan kamu oret-oret dulu di kertas atau di buku. Nanti yang kosong-kosong kita tambahi pas penjelasan. Saya paham maksudnya Budiana enggak? Jadi 1 sampai 9 ini adalah semua yang kita pelajari di fluida statis. Sebenarnya ada yang ke-10 itu adalah penerapan, tapi penerapan ini nanti kan juga harus ada soalnya. Nek kalau soalnya kan kamu juga bingung penerapannya kayak apa. Jadi yang dipelajari di fluida statis kalau mau ulangan adalah ini semua. Terus minggu depan semoga kita bisa belajar yang fluida dinamis. Silakan dicatat dulu, Dimas. Dicatat dulu. Iya dong. Jadi ini nanti kalau pas Budiana jelasin, kamu bisa tambah-tambahin tuh. Ini ibaratnya kan ringkesannya yang kita pelajari di fluida statis itu ini. Berarti nanti kalau kita belum sampai sini, berarti ya fluida statisnya belum selesai, gitu loh. Paham maksudnya nggak? Paham. Oke, silakan dicatat dulu. Tak kasih waktu, rekornya tak pause. Ya, kelihatan.
Fluida itu artinya adalah zat alir, Dim. Nah, di sini kan ada tuh, pengertiannya fluida adalah zat alir. Nah, fluida yang kita bahas itu khusus tentang fluida ideal. Apa itu fluida ideal? Fluida yang tidak termampatkan atau tidak kompresibel, artinya tidak dipengaruhi oleh tekanan. Nah, volume dan massa jenisnya tidak berubah akibat perubahan tekanan. Nah, jadi kata-kata tidak kompresibel artinya fluida yang kita pelajari tidak ada pengaruh tekanan. Karena nanti kalau ada pengaruh tekanan, hasilnya beda lagi. Ciri umumnya fluida, Dim. Yang pertama, alirannya tunak atau steady dan tidak tunak atau non-steady. Maksudnya biye? Tunak itu artinya kecepatannya tetap di setiap titik. Kemudian yang kedua, dapat berolak. Berolak itu muter dan tak dapat berolak atau irasional. Aliran fluida dapat termampatkan dan tidak termampatkan. Alirannya bisa kental atau viskos, viskositas, ataupun tidak kental atau non-viskos. Semakin kental suatu fluida, nanti gesekannya semakin besar kalau fluidanya semakin kental. Tapi kalau fluidamu encer, berarti ya gesekannya dia kecil. Ya. Aliran fluida dapat berupa garis lurus atau laminar dan juga bisa berupa garis lengkung atau turbulen. Di antara 5 ini, manakah yang sifatnya fluida ideal? Jawabannya, fluida ideal tunak. Tunak itu artinya punya kecepatan yang sama di setiap titik. Terus alirannya dia adalah aliran yang tidak bergejolak, tidak berolak. Ya. Aliran fluida, ya fluidanya itu adalah yang tak termampatkan atau non kompresibel. Dan sifat yang terakhir adalah alirannya tidak bergantung waktu, tidak kental, dia juga tidak viskos dan tidak dipengaruhi oleh waktu. Itu sifatnya fluida yang ideal. Kalau nanti sifatnya fluida non ideal, Dim, berarti waliane dia. Paham maksudnya, Bu Diana? Paham. Oke, lanjut. Nomor 4. Fluida dibagi dua menjadi berdasarkan alirannya. Ada fluida statis yang diam dan fluida dinamis yang bergerak. Kalau fluida statis, kita belajar massa jenis. Yang atas massa, yang bawah volume. Di sini kan harus kilogram per meter kubik ya, Dim. Tapi nanti kalau di soalmu tiba-tiba muncul gram per sentimeter kubik, Dim, kan Bu Dina pernah bilang, harus diubah menjadi kilogram per meter kubik. Kamu masih ingat nggak ngerubah ini secara langsung? Berarti kan ini kalau ke sana dikali berapa, Dim? Dikali 1000. 10. Ini kalau ke sana dia Pak No dibagi 1000. Oke. Contoh, Bu Diana punya nih 1 gram per sentimeter kubik. Berarti jadi berapa? Kalau dijadikan satuan SI jadi berapa dia? Satuan SI jadi 1 kilo per meter. Iya, berarti ini loh. Kan gram per sentimeter kubik. Kalau ada gram per sentimeter kubik, diubah menjadi kilogram per meter kubik, langsung dikali 1000. Berarti ini 1 gram per sentimeter kubik, kalau mau jadi kilogram per meter kubik, hasilnya berapa? 1000. Nah, kalau 800 kilogram per meter kubik, mau dijadikan gram per sentimeter kubik, 0,8. betul. Kalau misalkan Bu Diana punya 1,9 gram per sentimeter kubik, mau jadi SI? 1,9. 1900. Nah, wes. Jadi nanti kalau ada soal itu sudah di luar kepala ya, tidak perlu dihitung lagi ya. Paham maksudnya? Paham dong. Oke. Sekarang kalau ada benda melayang, terapung sama tenggelam. Kalau ada benda di sini namanya kan terapung, Dim. Kalau dia terapung, itu dia punya sifat. Sifatnya apa, Bu? Oke, kita bahas di bawahnya sini. Kalau dia terapung, ya, seret, kan dia punya gini ya. Kalau dia melayang pun juga sama, punya 2 gaya. Dia tenggelam pun juga sama. Jadi nanti kalau dia tenggelam, Dim, FA sama W itu kan berat. W benda itu lebih besar siapa, Dim? Kalau dia tenggelam? Kalau tenggelam ya besaran yang benda. WB lebih besar daripada
FA, gitu kan? Berarti nanti massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenisnya zat cair. Sekarang kalau dia melayang, Dim, berarti di sini kata-katanya melayang itu berarti W benda itu sama persis dengan FA. Massa jenis benda juga sama persis dengan FA. Paham maksudnya, Bu Diana? Paham. Paham. Oke. Berikutnya, Dim. Berikutnya, kalau bendanya terapung, berarti di sini kan punya FA, punya WB. Massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenisnya zat cair. Tetapi kamu nggak boleh nulis FA lebih besar daripada WB, nggak oleh. Padahal kan di sini FA-nya di gini toh, WB-nya gini toh. Tapi kamu kalau mau nulis FA harus lebih besar daripada WB, nggak boleh. Tetap nulisnya adalah sama dengan. Mudah maksudnya Bu Diana nggak? Paham. Karena kalau kamu tulis FA lebih besar daripada WB, Din, bendamu ini mencolot. Mencolot di atas permukaan air. Paham maksudnya? Ya. Nah, silahkan ditambahkan di catatannya, Dim. Untuk apa namanya sifatnya benda terapung, sifatnya benda melayang, sama sifatnya benda tenggelam. Yuk, silakan tak tunggu, Dok suwi-suwi. You made me hate this city. I don't. Dong dorong tang dorong tang.
Ini apa nih? Yang atasnya F A sama dengan WP atau atasnya nih? Ya. Atasnya rho sama dengan M per V massa jenis. Enggak, yang ini loh. Rho benda sama dengan kurang dari massa jenis zat cair. Itu massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cair. Oh, ya ya. You made me hate this city. Oh, berarti harus dihafalin ya ini ya. Ya, biasanya dia keluarnya di soal itu manakah pernyataan yang salah, manakah pernyataan yang benar, kayak gitulah. Sudah selesai nulisnya? Belum. Emang nih di logika atau nggak bisa? Bisa lah. Ya lihatin loh, kamu kan bisa jawab tadi waktu tenggelam. Waktu benda tenggelam, kamu buktinya bisa jawab. Berarti waktu melayang kan melayang di tengah-tengah kan berarti sama. Nah, tapi kalau dia terapung, massa jenisnya memang lebih kecil, Dim. Tapi kalau kamu jawab FA lebih besar daripada WP, FA itu kan arahnya ke atas tuh. Dan nanti kalau FA lebih besar kan bendamu tuh kayak hantu gitu loh, ngawang gitu loh. Nah, wes kamu kalau pakai logika bisa kan? Bisa. Ya, sekarang tak clear? Clear. Perhatikan ciri-ciri umum fluida berikut yang merupakan ciri fluida ideal. Nah, tadi kalau fluida ideal itu mempunyai viskositas atau tidak punya viskositas, Din. Viskositas itu bahasanya adalah kekentalan. Semakin kental fluidanya, gesekannya semakin besar. Berarti kalau fluida ideal itu kental atau tidak? Kental atau tidak? Yang mana? Kan ini pertanyaannya yang merupakan ciri fluida ideal. Berarti fluida ideal itu kental atau tidak? Fluida itu apa sih sebenarnya? Fluida itu zat alir. Zat alir itu air, udara, zat yang bisa mengalir. Nah, mengalirnya itu, Dim, kalau semakin kental, dia itu mengalirnya semakin lama. Nah, artinya gesekannya semakin besar. Nah, yang kita pelajari di sini tadi adalah fluida ideal. Nah, kamu kan tadi pertama tak jelasin tuh, fluida itu apa aja sifatnya. Ternyata ada fluida ideal dan fluida tidak ideal. Kalau fluida ideal tunak, berarti kecepatannya sama. Kemudian muternya dia tidak muter, geraknya lurus. Ya, lurus. Kemudian dia itu tidak dipengaruhi oleh tekanan, non compressible. Ya kan? Tak termampatkan. Kemudian ada yang kental, ada yang tidak, ya toh. Tetapi ya, kalau fluida yang ideal dia itu tidak kental. Karena kalau kental dia jalannya semakin susah, ya toh. Ya. Terus dia itu alirannya berupa garis lurus. Ini adalah sifatnya fluida ideal. Nah, kalau yang atas itu adalah sifat fluida secara umum. Paham maksudnya, Bu Diana? Oke, kalian tak clear. Kita balik lagi tadi ke soalmu. Contoh soal. Yang pertama, yang ditanyakan adalah fluida apa? Ide. Ya, berarti mempunyai viskositas. Ini salah. Karena kalau ideal tidak punya viskositas. Ya toh? Mengalir terpengaruh gesekan. Salah. Tidak terpengaruh sama gesekan. Kalau terpengaruh gesekan, nanti dia kental. Kalau kental, berarti nanti namanya fluida tidak ideal. Ya kan? Tuh. Terus berikutnya. Alirannya laminar. Laminar tuh lurus, streamline, betul. Alirannya tunak, betul ya, sama di setiap titik dan dia itu kompresibel. Berarti jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Sampai sini paham, Dimas? Paham. Oke, lanjut. Yang berikutnya. Ini waktu SMP kita udah belajar tuh, Dim. Hidrostatis rho GH. Seiling Kak, rho itu apa? Massa jenis. Betul, selalu diisi kalau air berapa? 1000. G-nya gravitasi, hanya kedalaman. Kamu seiling nggak cara ngitung kedalamannya itu gimana? Misalkan ada titik di sini, jarak titiknya 2 cm.
Terus tingginya wadahnya ini 10 cm. Berarti H yang dipakai itu yang mana, Dim? 8 cm. Betul, good job. Dari permukaan sampai ke bawah. Di SMA ditambahi di PH itu kan sudah dihitung tuh ROGH. Kamu harus tambahi dengan PO. PO itu apa? Tekanan pada permukaan perairan. Ya. Tekanan pada permukaan perairan. Oke, berikutnya hukum Pascal. Tadi sudah kita jelasin F1A1, F2A2, Archimedes FA sama dengan rho GV. Nanti Dim, misalkan ya, ini ada benda nih Dim. Diukur ya, diukur di udara. W di udara munculnya 30 Newton. Nah, nanti kalau dia dihitung lagi tapi dimasukkan ke dalam air, kira-kira muncul di neraca pegasnya itu 30 Newton atau bukan ya? W di air. Kan ada benda, Dim. Ditimbang pada saat dia di udara itu 30 Newton. Kalau dia ditimbangnya di air, kira-kira muncul angka 30 Newton apa enggak? Enggak. Enggak. Muncul angkanya lebih besar dari 30 atau lebih kecil dari 30? Lebih besar. Iya toh, Dim. Kamu kalau di dalam air tambah-tambah habot. Oh, enggak deh. Nah, tambah enteng toh. Ringan. Nah, berarti kan lebih kecil dari 30. Misalkan, ternyata muncul 28 Newton. Berarti itu apakah artinya berat badanmu berkurang? Enggak. Enggak. Itu maksudnya gini, W di udara itu adalah W di dalam air, tapi ditambah dengan gaya ke atas. Berarti 30 Newtonmu itu adalah di air tadi kan 28. Berarti yang hilang 2 Newton itu adalah gaya ke atas yang dihasilkan oleh air. Semakin besar gaya ke atasnya, nanti semakin kamu kehilangan lost weight di dalam airnya. Itu yang terjadi kalau di laut mati, Dim. Kamu pernah dengar kisahnya laut mati? Laut mati itu semua benda yang ada di situ tuh nggak akan pernah tenggelam, pasti terapung. Artinya, gaya ke atas yang dihasilkan oleh laut mati itu gede banget kan? Ya. Nah, wes, paham maksudnya Bu Diana? Paham. Wes. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Oke. Nah, kalau ada contoh soal nomor 1. Perhatikan gambar bejana di samping. Massa jenis minyak. Minyak itu yang ini. Rho minyak. 0,8. Ini nggak usah kita ubah loh, Bu. Sakjane lah gram per sentimeter kubik kita ubah. Tapi kan musuhnya sentimeter KB, Dim. Paham maksudnya nggak? Ya. Ya. Nah, terus habis itu rho air. Rho air itu sudah pasti 1 atau 1000, ya toh? Tapi di sini kan gram berarti pakainya 1. Nah, terus di sini hanya H minyak 15. Yang ditanyakan adalah tentukan perbedaan ketinggian permukaan antara minyak dan air. Berarti kamu harus tulisnya gini, pH air sama dengan pH-nya minyak. pH, P rumusnya gimana, Dim, tadi, Dim? P rumusnya Rho GH. pH minyak rho GH. Tapi air, minyak. Nih, sampai sini paham? Massa jenisnya air tak isi 1, gravitasi dan gravitasi tak coret ya. H airnya tidak tahu. Terus rho minyaknya 0,8, H minyaknya berapa di situ? 15. Berarti 15 kali 8 itu berapa, Dim? 12. 15 kali 8. Bukan sih. 80 tambah 27. Hah? 15 kali apa udah bener kok tadi, kok jadi berubah? Oh, itu 0,8. Iya. Iya benar, sudah benar kan? 15 kali 8 kan berapa? 120 nggak sih? Berarti kan 12 cm. Udah benar kok mau rubah-rubah sih. Nah, ini kan H airnya 12 cm, Dim. Tapi apakah jawabannya 12 cm? Jawabannya enggak, karena yang ditanyakan adalah apa? Perbedaan ketinggian permukaan. Nah, berarti kalau gitu delta H antara air dan minyak, ya berarti H minyak dikurangi H air. Berarti 15 dikurangi 12. Berarti hasilnya berapa? 3 cm. Sampai sini nomor 1 paham?
Oke, nomor 2 sekalian ya. Sampai 3 sekalian, berarti nulisnya biar gampang. Oke. Sebuah batu memiliki berat 30 Newton jika ditimbang di udara. Berarti W ketika di udara adalah 30 Newton. Jika ditimbang di dalam air, berarti tak tulis apa, Bidim? W di dalam air 24 Newton. Berarti di otakmu sudah langsung terkonsep FA-nya berapa, Dim? FA-nya berapa ya? 6. Bagaimana? Coba diwatos soalnya dipahami, dirasakan. Nomor 1 kan nih? Loh, nomor 2. Oh iya, nomor 2. Oh iya. Yang tadi ya 6. Nah, wes paham? Itu kan tanpa disebutkan di soal, tapi kamu sudah juga harus menuliskan. Ngerti maksudnya enggak? Ya. Nah, berarti kalau gitu, untuk jawab pertanyaan yang pertama, kamu sudah langsung tahu jawabannya 6. Tapi kalau disuruh nyari caranya, berarti kamu nulisnya gini. W di udara sama dengan W di air ditambah FA. Berarti W di udara 30, W di air 24 ditambah FA. Berarti kan ketemu toh FA-nya sama dengan 6. Paham maksudnya? Betul. Oke, sekarang yang B volume batu. Nyari volume batu, berarti kita pakai rumusnya FA, Dim. Rumusnya FA gimana? Rho G volume. Rho-nya diisi berapa, Le? Rho-nya diisi 1000. Oke, rho-nya diisi 1000. Terus habis itu Dia dari gravitasinya diisi 10. Volumenya diisi? Tidak tahu. Kan ditanya tahu volumenya kan nggak tahu. FA-nya diisi berapa? 6 Newton. Dapat dari mana? Yang atas tadi kan sudah ditanya. Berarti jawabannya volumenya adalah 6 kali 10 pangkat min 4. Ya, betul. Ya kan? Berarti kan ketemunya 6 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, ini kan namanya meter kubik, Dim. Kalau nanti dia mintanya dalam liter, liter itu sama dengan apa ya, Dim ya? Liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, meter kubik ke desimeter kubik kan turunnya 1. Berarti pangkat 3 desimeter kubik sama dengan volume. Berarti min 4 dikurangi 3 hasilnya 0,6 liter. Sampai sini paham maksudnya Bu Diana enggak? Paham. Paham. Sekarang massa jenis batu, Dim. Kalau rho yang di sini itu massa jenisnya air, Dim. Yang ditanyakan di sini, ini kan rho di sini tuh massa jenisnya air. Massa jenisnya zat cair. Di sini di C ditanyakan itu massa jenisnya batu. Oh, berarti tinggal ganti aja rumusnya pakai batu gitu. Nah, berarti gini, massa jenisnya batu itu adalah massa batu gitu, dibagi volume batu. Oke, sekarang masanya batu. Massa batu tadi waktu ditimbang di udara kan 30 Newton. Berarti masanya berapa? 3. Volume batu, ya volumenya kan nggak akan berubah tuh ya. Nah, volume itu kalau di meter kubik kan tadi 6 kali 10 pangkat min 4. Kenapa harus meter kubik? Karena di sini kilogram pasangannya ya mesti meter kubik. Berarti kita jawabannya 30.000 ya toh, dibagi berapa? 6. Coret 5. Berarti hasilnya berapa? 5.000 kilogram per meter kubik. Atau kalau mau dijadikan gram adalah 5 gram per sentimeter kubik. Sampai sini paham, Dimas? Nomor 1 dan 2? Paham. Kamu tulis dulu caranya, Dim. Nomor 3 kan nggak cukup, wadai. Nanti kita bahas nomor 3 kalau udah tak bersihkan. Nomor 3, Dim. Sebuah benda dimasukkan ke dalam air, ternyata 25% dari volume benda terapung di atas permukaan air. Berapakah massa jenis benda tersebut? Berarti kalau 25%, Dim,
yang di atas, yang di bawahnya berarti kan 75%. Ya. Maksudnya bedanya enggak? 75%. Berapakah massa jenis benda tersebut? Nah, sekarang gini, Dim. Kalau ada benda posisinya terapung, ini kan namanya terapung tadi ya. Sifat yang dia miliki itu apa? W benda sama persis dengan gaya ke atas. Ya kan? Paham Ya. maksudnya Budiana enggak? W benda rumusnya kan massa benda kali gravitasi. Gaya ke atas adalah massa jenis zat cair kali gravitasi kali volume yang kecelup. Sampai sini paham? Paham. Oke, gravitasi dengan gravitasi tak coret. Nah, di awal kita kan tahu kalau massa jenis benda itu adalah massa benda dibagi volume benda. Berarti kalau Budiana buka massa benda tak ganti, berarti bisa diganti rho benda kali volume benda. Sampai sini paham? Paham. Oke, berarti kalau gitu yang ditanya ini apa? Massa jenis benda toh? Yang ditanya berarti rho B. Nah, volume B, volume bendanya ini kan 100%. Massa jenis zat cair berarti kan air. Air kan massa jenisnya 1000. Volume yang tercelup 75%. Persen kiri dengan persen kanan tak coret. 100 kiri sama 100 kanan tak coret. Di sini ketemu Dedim. Massa jenis bendanya ketemu 750. Paham maksudnya Dim soal nomor 3? Paham. Oke, silahkan ditulis yang cepat ya Dim untuk nomor 3. Habis ini kita masuk tegangan permukaan. Tegangan permukaan. Sekarang tegangan permukaan itu simbolnya kayak gamma ya Dim ya. Ini kan gaman, bacanya kan gamma. F dibagi A, berarti kayak rumusnya tekanan. F itu gaya, A itu luas permukaan. Kemudian kapilaritas. Kapilaritas kamu seiling nggak Dim? Apa pengertiannya kapilaritas? Peristiwa naik turunnya permukaan suatu fluida melewati pipa kapiler. Nanti dia itu contoh penerapannya naiknya air ke tumbuhan, naiknya rembesan air pada dinding kamar mandi, air dapat membasahi dinding kaca. Nah, nanti rumusnya H sama dengan 2 kali gamma cos theta rho GR, massa jenis, gravitasi, dan jari-jari. Sekarang kita langsung masuk contoh soal yang terakhir, Dim. Nah, suatu tabung berdiameter 0,4. Berarti Bu Diana nulisnya apa ini? Diameternya 0,4. D sama dengan 4 kali 10 min 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti diameternya di sini ketemu berapa? 4 kali 10 min 3 meter. Sampai sini paham maksudnya Bu Diana, Dimas? Paham. Sudut kontaknya 60 derajat, tetane adalah 60 derajat, tegangan permukaan itu gamma 0,5, gravitasinya 10. Yang ditanyakan apa? Kenaikan air pada tabung. H rumusnya 2 kali gamma cos theta dibagi rho GR. Berarti 2 kali gamma. Gammanya tak isi piro, Dim? 0,5 itu berarti setengah. Ya. Cos theta, cos 60. Piro cos 60, Dimas? Setengah. Setengah. Rho-nya massa jenis air. Massa jenis air itu berarti 1000, gravitasi 10, R jari-jari. Jari-jari itu berarti separuhnya diameter. 2 kali 10 pangkat min 3. Sampai sini mudeng maksudnya Bu Diana? Coret, coret. Nah, berarti setengah ini mudun ke bawah kan jadi 1/4 ya? Ya. 3 sama min 3 habis, berarti di bawah tinggal 10 pangkat 1. Ke atas berarti 10 min 1. Berarti kan 0,25, berarti jawabannya adalah 0,025. Ketinggian, ini meter ya, berarti kalau nanti dia dalam milimeter, itu adalah 25 milimeter naiknya air di dalam permukaannya ini. Ini kita udah selesai, Dim. Sudah selesai untuk fluida statis, tapi yang jadi masalah kita belum drill soal. Nah, ini terserah kamu. Kalau mau drill soalnya minggu depan berarti hari Kamis, tapi kalau misalkan besok atau kapan bisa les lagi, langsung drill soal fluida statis biar nggak lupa. Nah, silahkan dicatat, ini sudah terakhir tentang ketinggian kapilaritas. Berarti udah selesai bab fluida statis. Mudah maksudnya Bu Diana? Ya. Oke, silahkan dicatat dulu terakhir.